ganti paspor baru ke Taiwan. Terus saya di Taiwan udah 7 tahun. Kalau saya balik ke Hong Kong bisa nggak ya, Miss? Nah, kamu ganti paspor apa ganti nama? Karena ada dua, ganti paspor dengan nama yang sama atau ganti paspor dengan nama yang berbeda. Ganti paspor dengan nama yang berbeda, terus ganti yang asli, nama asli semua gitu. Terus kamu pingin di Hong Kong? Iya, mau ke Hong Kong lagi kira-kira bulan depan gitu. Kira-kira bisa nggak? Bulan depan mau main atau mau kerja? Kerja, Miss, masuk PT gitu. Oh, ya pingin mlebu penjara apa piye, Mbak? Oh, nggak bisa toh, Miss? Kan kamu pernah masuk Hong Kong atas nama Yuni, terus mau masuk Hong Kong lagi atas nama Wati. Lah kamu pingin mlebu penjara apa piye? Namanya masih sama, hanya satu ditambahkan nama baru gitu kan, dari Iva Aryani ke Iva Aryani Hasanah gitu. Ya nggak bisa, Mbak. Itu prosesnya panjang kali lebar itu. Karena bisa dikatakan pemalsuan data. Oh iya, Miss. Terima kasih ya, Miss. Ya wes gak usah di Hong Kong wes, lupakan Hong Kong. Iya, Miss. Kalau cuma main saja nggak ada masalah. Tapi kalau masuk bekerja, ambil KTP, kamu lagi bermasalah nanti. Oh iya, Miss. Iya, Miss. Terima kasih. Yo bye-bye. Ini buat teman-teman ini yang selalu menanyakan beda data. Dulunya namanya Wati terus ganti Yuni. Dulu gantinya namanya Yuni diganti Sri. Dulu namanya Sri diganti Siti. Terus mau masuk Hong Kong lagi udah nggak bisa. Kalau tahun 1999 itu masih oke, Mbak. Tapi setelah 2000 ke atas itu semuanya bisa kelacak. Dan jika kalian sudah pernah sidang, terus keputusan sidang namamu 2, pulang Indonesia, balik lagi nggak bisa. Balik lagi nggak bisa. Jadi yang sudah pernah melakukan kriminal sekarang itu Hong Kong ketat sekali. Kalau di tahun setelah COVID, baru-baru setelah COVID masih oke. Tapi yang 2024 ini tentang sesuatu yang namanya data ganda di Hong Kong. Kalau kamu pulang Indonesia pingin masuk Hong Kong lagi, lupakan ya. Karena di awal tahun saya tuh pernah ada mbaknya namanya Yuni siapa gitu, Yuniani, terus dulunya Yuliani. Cuman Yuniani sama Yuliani sama Yuliani. Yuliani dan Yuniani. Jadi L saja. Itu pun nggak bisa masuk. Jadi ini pernah ya anak saya sendiri. Majikan dapat sendiri. Karena kita nggak tahu. Padahal sudah renew kontrak di rumah di majikan itu boleh. Posisi di Hong Kong finish kontrak boleh. Posisi pulang Indonesia ngebreak nggak bisa. Jadi ingat-ingat saya ngomong ya. Jika kamu punya nama double dalam keadaan apapun, jangan ngebreak. Jika kamu ngebreak, walaupun sudah sidang, alamat kamu nggak bisa balik lagi. Ya, bisa difahami ya. Dan buat teman-teman yang menanyakan apakah tentang utang piutang itu bisa di blacklist, Miss. Untuk sementara ini nggak ada peraturan yang menyatakan bahwa kalau punya utang piutang di blacklist. Cuman dalam imigrasi di praktek nyatanya, kalau kalian punya utang piutang itu dijadikan note. Note itu apa, Miss? Catatan. Jadi kalau kalian yang pernah punya utang di Hong Kong, apakah di blacklist? Enggak. Karena tidak ada surat resmi yang menyatakan kalau kalian punya utang tagihan di rentenir, di bajinir, di bank jinir atau di rentenir, itu nggak ada kata-kata di blacklist. Cuman apa yang disampaikan itu menjadikan catatan. Nah, setelah dicatat oleh imigrasi apakah visamu lain kali kalau mau apply turun atau tidak, itu adalah kebijakan dari pemerintah Hong Kong sendiri. Ya, bisa difahami ya. Itu semua tergantung dari kebijakan pemerintah Hong Kong. Jadi nggak ada yang namanya pasti di blacklist nih peraturannya seperti ini, nggak ada. Kemarin sempat saya baca di media sosial bahwa kalau punya utang di blacklist peringatan ini nggak ada. Tapi dijadikan note. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada salah satu anaknya Koko Thomas, itu anaknya finish kontrak. Terus majikan yang lama itu komplain kalau jajanya ini punya utang. Sebelum visa turun, dia itu disuruh menghadap ke imigrasi dulu, menulis surat menyatakan bahwa akan melunasi utang tersebut dan
tidak akan melakukan lagi. Jadi visanya tetap bisa turun, tapi hanya jadi catatan saja. Bisa dipahami ya teman-teman ya, yang punya utang itu. Tapi yang nama ganda kriminal itu sudah pasti. Iya Miss, jadwal live-nya belum ada yang pasti lah. Iya Miss, belum Mbak, karena saya nggak tahu nih. Nah, yang pasti pagi itu aja, yang siang malam itu saya nggak bisa pastiin. Karena posisi Pak Tony nggak ada di sini, beda ya. Kalau saya sama Pak Tony ada di Indonesia itu beda sekali. Harusnya kalau di Indonesia saya Sabtu libur. Biasanya kalau di Hongkong Jumat libur. Ini bingung saya, liburnya kapan ini? Mosok mendino ngonten akhirnya. Miss Yuni kalau ke Hongkong maksimal umur berapa? Lah tadi umur 48 wangel Mbak. Cari majikan umur 48 sulit ya. Jadi alhamdulillah dari tahun 2007 sampai sekarang masih satu nama, amin. Ya karena zaman dulu itu bukan kesalahan kalian ya, saya memahami itu. Kadang-kadang itu karena kesalahan dari PT yang menginginkan kalian ganti apa? Ganti identitas. Jadi semua itu karena ganti identitas ya. Kalau halo, assalamualaikum. Halo Miss. Nah kenapa Mbak? Halo Miss. Ini Kenapa? tadi aku beli tuh ya, akhirnya udah bayar Miss 3.500. Apanya 3.000?